Namaku Alia, dan sebelum semua berubah, hidupku terasa begitu sederhana dan hangat. Aku tinggal serumah dengan kakakku, Rani, sejak orang tua kami pindah keluar kota. Rani sudah menikah 5 tahun dengan seorang pria yang dulu hanya kupanggil Kak Ipar, tapi kemudian menjadi seseorang yang tak pernah kubayangkan akan mengisi ruang paling rahasia di hatiku. Namanya Arga. Arga adalah tipe pria yang tenang, sabar, dan selalu tahu bagaimana membuat orang lain merasa nyaman. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya selalu terasa tulus. Di meja makan, ia sering memastikan aku sudah makan. Saat aku lembur menyelesaikan pekerjaanku sebagai desainer lepas, ia akan mengetuk pintu kamar dan meletakkan segelas susu hangat di depan pintu tanpa banyak tanya. Aku selalu menganggapnya hanya sebagai perhatian seorang kakak ipar yang baik. Rani dan Arga terlihat bahagia. Rumah kecil kami penuh tawa, terutama saat akhir pekan ketika kami memasak bersama. Rani cerewet dan ceria, Arga tenang dan penuh pengertian. Aku sering merasa beruntung bisa menyaksikan pernikahan yang tampak begitu harmonis dari dekat. Dan aku hanya adik yang membantu menjaga rumah, kadang menjadi penengah saat mereka bercanda terlalu jauh, kadang menjadi penonton yang ikut tersenyum. Tak pernah sekalipun aku berniat melewati batas. Perasaanku berubah begitu pelan, hampir tak terasa. Mungkin dimulai dari obrolan ringan di teras saat Rani tertidur lebih dulu. Mungkin dari caranya mendengarkan ceritaku tentang klien yang menyebalkan dengan penuh perhatian. Atau mungkin dari tatapan hangatnya yang terlalu lama bertahan ketika aku sedang tertawa. Aku meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya kagum, bahwa itu hanya perasaan sesaat, bahwa aku tidak mungkin mencintai suami kakakku sendiri. Namun semakin hari, aku semakin sadar bahwa jantungku berdetak berbeda setiap kali namanya disebut. Aku mulai menghindari duduk terlalu dekat dengannya. Mulai memilih kembali ke kamar lebih cepat. Mulai membatasi obrolan yang sebelumnya terasa biasa. Aku takut pada diriku sendiri. Sementara itu Rani tetap ceria seperti biasa. Ia sering bercerita tentang rencananya memiliki anak dalam waktu dekat. Ia bahkan pernah menggenggam tanganku sambil berkata, "Nanti kalau aku punya bayi, kamu harus jadi tante favorit ya." Aku tersenyum dan mengangguk. Di dalam hati, aku merasa bersalah bahkan hanya karena perasaan yang belum pernah kuucapkan pada siapapun. Aku terus berdoa agar ini hanya fase yang akan berlalu. Agar suatu hari aku bisa menertawakan betapa bodohnya aku pernah merasa seperti ini. Karena saat itu, semuanya masih terlihat baik-baik saja. Aku masih percaya bahwa selama perasaan itu kusimpan rapat, tidak akan ada yang terluka. Aku tidak tahu bahwa sebuah malam yang tampak biasa saja akan mengubah segalanya. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Rani mendapat telepon mendadak dari kantornya dan harus pergi keluar kota selama 2 hari untuk menangani proyek penting. Ia berangkat dengan tergesa, memelukku sekilas, lalu mencium kening Arga sebelum masuk ke mobil. Rumah mendadak terasa lebih sepi, hanya aku dan Arga. Awalnya semua terasa biasa. Kami makan malam tanpa banyak bicara. Aku memilih duduk di ujung meja, menjaga jarak seperti yang selalu aku lakukan akhir-akhir ini. Namun listrik tiba-tiba padam karena hujan. Rumah menjadi gelap, hanya ditemani suara rintik yang menghantam jendela. "Alia, kamu takut gelap?" tanya Arga lembut. Aku menggeleng, meski sebenarnya jantungku bukan karena gelap. Kami menyalakan beberapa lilin di ruang tamu. Cahaya temaram membuat suasana berbeda, lebih hening, lebih dekat. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak punya alasan untuk segera masuk kamar. Kami duduk berhadapan. Hujan tak juga reda. Entah bagaimana percakapan malam itu berubah menjadi lebih dalam dari biasanya. Arga bercerita tentang tekanan pekerjaannya, tentang harapan Rani yang ingin segera punya anak, tentang rasa lelah yang jarang ia tunjukkan di depan istrinya. Aku mendengarkan, dan tanpa sadar, aku mengatakan sesuatu yang tak seharusnya keluar dari bibirku. "Kak Arga, kalaupun dunia terasa berat, kakak nggak sendirian." Kalimat itu sederhana, tapi cara aku mengatakannya mungkin tidak sesederhana itu. Arga terdiam. Tatapannya berbeda. Bukan seperti kakak ipar pada adiknya. Ada sesuatu yang membuat nafasku terasa sesak. "Alia," ucapnya pelan. "Akhir-akhir ini kamu juga menjauh dariku. Aku salah ya?" Pertanyaan itu seperti membuka pintu yang selama ini berusaha kututup rapat. Aku ingin menyangkal, ingin tertawa dan menganggapnya lelucon. Tapi suaraku bergetar. Aku cuma takut salah paham.
Hening. Hujan semakin keras. Dan di antara cahaya lilin yang bergetar, aku melihat sesuatu di mata Arga yang membuat dunia terasa miring. Perasaan yang sama yang selama ini aku pikir hanya milikku sendiri. Ia tidak menyentuhku, tidak melakukan apapun yang melewati batas. Tapi jarak di antara kami terasa terlalu dekat. Ini nggak boleh, katanya lirih. Namun tidak ada satupun dari kami yang benar-benar berdiri untuk menjauh. Malam itu, tidak ada pengakuan besar, tidak ada pelukan, tidak ada janji. Tapi ada satu kesadaran yang tak bisa lagi kami abaikan. Perasaan ini nyata. Dan sejak saat itu, aku tahu hidupku tidak akan kembali sederhana. Karena bahaya terbesar bukanlah ketika orang lain tahu, melainkan ketika dua hati mulai saling mengerti dalam diam. Sejak malam itu, aku dan Arga seperti berjalan di atas garis tipis yang tak terlihat. Kami tetap bersikap normal di depan Rani. Kami tetap makan bersama, tetap tertawa di ruang keluarga. Tapi ada sesuatu yang berubah. Dan hanya kami berdua yang merasakannya. Aku mulai menetapkan satu tujuan dalam hatiku. Aku harus mematikan perasaan ini, apapun caranya. Aku tidak ingin menjadi bayangan dalam pernikahan kakakku sendiri. Rani bukan hanya saudara kandungku. Ia adalah orang yang membesarkanku setelah ibu sakit bertahun-tahun. Ia selalu mengalah untukku, selalu melindungiku. Aku tak mungkin membalasnya dengan pengkhianatan, bahkan hanya dalam hati. Langkah pertamaku adalah menjauh. Aku menerima tawaran proyek keluar kota selama beberapa minggu. Aku memperpanjang jam kerjaku. Aku lebih sering keluar rumah. Bahkan ketika di rumah pun aku mengunci pintu kamar lebih cepat dan pura-pura tertidur jika Arga mengetuk. Tapi setiap usaha menjauh justru terasa menyakitkan. Karena Arga juga berubah. Ia tidak lagi mengetuk pintuku bawa susu hangat. Ia tidak lagi mengajakku berbincang di teras. Ia menjaga jarak dengan hati-hati, seolah aku adalah sesuatu yang rapuh. Dan anehnya sikap itu justru membuat dadaku terasa kosong. Suatu sore, Rani memanggilku ke dapur dengan wajah berseri. "Alia, aku hamil." Dunia seperti berhenti sesaat. Aku memeluknya, tersenyum, bahkan hampir menangis. Ini kabar yang seharusnya membuatku bahagia. Dan memang, aku bahagia. Tapi di sudut hatiku yang paling tersembunyi, ada sesuatu yang terasa patah. Arga akan menjadi seorang ayah. Malam itu saat Rani tertidur lebih awal karena lelah, aku dan Arga bertemu tanpa sengaja di ruang tamu. Kami berdiri cukup jauh, tak ada yang berani mendekat. "Kamu dengar kabarnya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Selamat," ucapku. Suaraku bergetar meski aku berusaha tegar. Arga menatapku lama, seakan ingin mengatakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar terima kasih. Tapi ia hanya menghela nafas. "Alia, mungkin ini saatnya semuanya kembali ke tempat yang benar." Kalimat itu seharusnya menjadi kelegaan, namun justru terasa seperti perpisahan yang tak pernah benar-benar dimulai. Aku semakin yakin dengan tujuanku. Aku harus pergi, bukan hanya menjauh sementara, tapi benar-benar pindah, meninggalkan rumah ini sebelum perasaan kami tumbuh menjadi sesuatu yang tak terkendali. Namun ketika aku mulai mengurus kepindahanku, Rani justru berkata, "Jangan pergi sekarang, Alia. Aku butuh kamu di sini." Aku terdiam. Rintangan pertamaku adalah rasa cinta. Rintangan keduaku adalah rasa bersalah. Dan kini rintangan terbesarku adalah permintaan kakakku sendiri. Aku ingin menjadi adik yang baik. Aku ingin menjadi perempuan yang benar. Tapi setiap hari berada di rumah itu membuat hatiku seperti diuji tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Tujuanku bukan hanya sulit. Tujuanku mungkin mustahil. Semakin aku berusaha memadamkan perasaan itu, semakin aku merasa terjebak di dalamnya. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti ruang ujian untuk hatiku sendiri. Kehamilan Rani membuat suasana berubah. Ia lebih sensitif, lebih mudah lelah. Arga menjadi suami yang siaga, selalu ada di sisinya. Melihat mereka bersama seharusnya menguatkanku untuk melepaskan perasaan ini. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali aku melihat Arga membelai perut Rani dengan lembut, ada perasaan aneh yang menyusup. Bukan cemburu, melainkan kesadaran bahwa aku tidak pernah dan tidak akan pernah berada di posisi itu. Aku semakin yakin untuk pergi. Diam-diam aku sudah mendapat kontrakan kecil di kota lain. Aku bahkan sudah menerima proyek tetap dari klien besar di sana. Semua sudah siap. Aku hanya perlu memberitahu Rani. Namun takdir seperti belum selesai mengujiku. Suatu malam, Rani menangis di kamarnya. Aku yang pertama kali mendengarnya. Ia memelukku erat. "Alia, aku takut. Aku takut jadi ibu yang gak sempurna." Aku mengusap punggungnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi rapuh kakakku. Ia tidak sekuat yang selama ini ku tahu.
Arga berdiri di pintu, menatap kami dengan wajah penuh rasa khawatir. Saat pandangan kami bertemu, aku tahu ia juga takut kehilangan keseimbangan rumah tangga ini. Malam itu, setelah Rani tertidur, Arga menghampiriku di dapur. "Kita nggak bisa terus seperti ini," katanya lirih. "Aku tahu," jawabku. "Alia, kalau kamu pergi, mungkin itu yang terbaik." Kalimat itu seperti pisau tak kasat mata. Bukankah itu yang kuinginkan? Bukankah itu tujuanku sejak awal? Tapi kalau kamu pergi karena aku nggak akan pernah memaafkan diriku sendiri, lanjutnya. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena ia menahanku, bukan karena ia memintaku tinggal, tapi karena aku sadar satu hal. Tak ada jalan keluar yang tidak menyisakan luka. Jika aku tinggal, aku beresiko menghancurkan keluarga kakakku. Jika aku pergi, aku meninggalkan Rani dalam kondisi paling rentan dalam hidupnya. Semua rencanaku terasa gagal. Menjauh tidak berhasil, bertahan pun menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya, aku mempertimbangkan satu pilihan terakhir yang paling sulit. Mengatakan semuanya. Mengakui perasaanku. Mengakui jarak yang aneh antara aku dan Arga. Menghadapi konsekuensi apapun yang terjadi. Mungkin kejujuran akan menghancurkan segalanya. Mungkin itu akan membuat Rani membenciku. Mungkin aku akan kehilangan rumah, keluarga, dan harga diriku sekaligus. Tapi mungkin hanya itu satu-satunya cara agar semuanya kembali jujur. Di depan cermin malam itu, dengan mata sembab dan hati gemetar, aku berbisik pada diriku sendiri. Besok, aku akan memilih kebenaran. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Cahaya matahari masuk melalui jendela dapur, menyinari meja makan tempat begitu banyak kenangan tercipta. Tanganku gemetar saat menyiapkan teh untuk Rani. Ini mungkin pagi terakhirku di rumah ini sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Rani duduk perlahan, satu tangan memegang perutnya yang mulai membulat. Ia tersenyum kepadaku, senyum yang sejak kecil selalu membuatku merasa aman. "Alia, kamu kelihatan pucat, kamu sakit." Aku menggeleng. Justru karena aku terlalu sadar, aku merasa seperti orang yang hendak kehilangan segalanya. Arga keluar dari kamar, menatapku sekilas. Di matanya ada pertanyaan dan kekhawatiran. Aku menarik napas panjang. "Kak Rani, aku mau bicara sesuatu, dan aku minta kakak dengar sampai selesai." Suasana langsung berubah. Rani menatapku serius. Aku tidak menyebut kata cinta dengan dramatis. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya jujur. Aku mengatakan bahwa aku menyadari perasaanku pada Arga tumbuh tanpa aku inginkan. Bahwa tidak pernah ada tindakan yang melewati batas. Bahwa aku berusaha menjauh. Bahwa aku sudah berencana pergi. Setiap kata terasa melepaskan beban yang selama ini menekan dadaku. Rani terdiam lama. Aku siap menerima apapun. Kemarahan, kekecewaan, penolakan. Namun yang terjadi justru membuatku semakin terisak. "Alia," katanya pelan, "aku sudah tahu." Aku tertegun. Seorang istri bisa merasakan perubahan sekecil apapun. Dan aku juga melihat bagaimana kalian berusaha menjaga jarak. Itu yang membuatku tidak langsung bertanya. Arga menunduk. Suasana terasa begitu jujur, begitu rapuh. "Aku gak marah," kata Rani lagi. "Karena kamu memilih jujur sebelum semuanya terlambat." Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena ia menahanku. Bukan karena ia memintaku tinggal. Tapi karena aku sadar satu hal. Aku sudah memutuskan pindah, Kak. Bukan karena ingin lari, tapi supaya semuanya kembali sehat. Rani menggenggam tanganku erat. "Kalau kamu pergi untuk memperbaiki diri dan menemukan hidupmu sendiri, aku akan mendukung. Tapi jangan pergi karena rasa bersalah." Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku merasa napasku lega. Beberapa minggu kemudian, aku benar-benar pindah ke kota lain. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai awal baru. Aku tetap menghubungi Rani setiap hari. Aku menemani kontrol kehamilannya lewat panggilan video. Hubungan kami tidak retak, justru lebih dewasa. Dan Arga, ia kembali menjadi kakak ipar yang menjaga jarak dengan hormat. Tidak ada lagi tatapan yang membingungkan. Tidak ada lagi percakapan yang terlalu dalam.
hanya batas yang jelas dan sehat. Beberapa bulan setelah aku pindah, Rani melahirkan bayi perempuan yang sehat. Aku pulang untuk menemuinya. Saat menggendong keponakanku, hatiku terasa penuh, bukan oleh cinta terlarang, tapi oleh rasa syukur. Aku tidak kehilangan keluarga. Aku tidak menghancurkan siapapun. Aku memilih kejujuran dan kejujuran itu menyelamatkanku. Dan untuk pertama kalinya sejak malam hujan itu, aku tahu, aku telah memilih dengan benar. Namun, memilih dengan benar bukan berarti hatiku langsung sembuh seketika. Di kota baru, aku memulai hidup yang benar-benar berbeda. Apartemen kecilku sunyi, tanpa suara Rani yang memanggil dari dapur atau langkah Arga di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, aku belajar hidup tanpa bayang-bayang perasaan yang rumit. Malam-malam terasa panjang. Ada saat-saatnya ketika kenangan itu datang tanpa diundang. Cahaya lilin saat listrik padam, suara hujan di jendela, percakapan yang terlalu dalam untuk sekedar hubungan ipar. Tapi kini kenangan itu tidak lagi membuatku goyah. Ia hanya menjadi pengingat bahwa aku pernah berada di persimpangan yang berbahaya dan tidak tersesat. Aku mulai fokus membangun karirku. Proyek-proyek besar datang silih berganti. Namaku perlahan dikenal di kalangan klien. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdiri di atas kakiku sendiri. Bukan sebagai adik Rani, bukan sebagai ipar Arga, tapi sebagai Alia. Suatu hari, Rani mengirimkan foto keponakanku yang sudah mulai belajar merangkak. Di pesan singkatnya, ia menulis, "Terima kasih sudah memilih jadi adik yang berani dan jujur." Aku tersenyum lama membaca kalimat itu. Aku sadar, cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta hadir hanya untuk menguji kedewasaan kita, untuk menunjukkan apakah kita memilih ego atau memilih menjaga yang lebih berharga. Beberapa bulan kemudian, aku pulang untuk merayakan ulang tahun pertama keponakanku. Rumah itu masih sama, hangat, penuh tawa. Namun aku berbeda. Ketika Arga menyapaku dengan senyum wajar dan jarak yang sehat, hatiku tenang. Tidak lagi berdebar seperti dulu, tidak lagi dipenuhi rasa bersalah. Aku akhirnya memahami sesuatu yang dulu terasa mustahil. Perasaan bisa datang tanpa izin, tapi keputusan selalu ada di tangan kita. Dan keputusan itulah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Aku baru benar-benar memahami kalimat itu ketika seseorang datang ke hidupku tanpa membawa bayang-bayang masa lalu. Namanya Reza. Aku bertemu dengannya secara tidak sengaja di sebuah pameran desain tempat karyaku dipajang. Ia bukan tipe pria yang langsung memikat dengan kata manis. Ia lebih banyak mendengarkan. Dan entah kenapa bersamanya, aku tidak merasa perlu menyembunyikan apapun. Untuk pertama kalinya, aku bercerita tentang masa laluku. Tentang bagaimana aku pernah hampir kehilangan arah karena mencintai orang yang tak seharusnya. Aku tidak menyebut nama, tidak membuka luka lama secara detail, tapi aku jujur tentang pelajaran yang aku dapat. Reza tidak menghakimi. Ia hanya berkata, setiap orang pernah berdiri di tepi jurang. Yang penting bukan seberapa dekat kita dengan jatuh, tapi apakah kita memilih mundur. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Aku tersenyum, karena untuk pertama kalinya kenangan tentang Arga tidak lagi terasa seperti luka. Ia hanyalah bagian dari perjalanan yang membentukku menjadi lebih dewasa. Beberapa waktu kemudian, aku membawa Reza bertemu Rani dan keluarganya. Jantungku sempat berdebar saat memasuki rumah yang dulu menjadi saksi pergulatan batinku. Namun yang kurasakan hanyalah hangat. Rani memelukku bangga. Keponakanku berlari kecil ke arahku. Arga menyambut Reza dengan ramah, tidak canggung, tanpa sisa bayang-bayang masa lalu. Dan di momen itu aku sadar, jika dulu aku memilih mengikuti perasaan terlarang itu, mungkin aku tidak akan berdiri di sini dengan hati yang utuh. Malam itu setelah semua tertawa dan berbincang, aku duduk di teras rumah yang pernah menjadi tempat percakapan paling berbahaya dalam hidupku. Angin berembus lembut, berbeda dari malam hujan yang dulu mengubah segalanya. Aku tersenyum kecil. Aku pernah mencintai suami kakakku, dan malam itu memang mengubah segalanya. Bukan dengan menghancurkan keluargaku, bukan dengan meninggalkan luka yang tak tersembuhkan, melainkan dengan mengajarkanku arti batas, kejujuran, dan keberanian memilih yang benar. Kini aku tahu, cinta sejati tidak pernah memaksaku mengambil sesuatu yang bukan milikku. Cinta sejati datang di waktu yang tepat, pada orang yang tepat, ketika hatiku sudah siap menerimanya tanpa rasa bersalah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku,
Aku mencintai tanpa takut kehilangan diriku sendiri.